Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, penggemar karakter, teman-teman pencari ilmu, saya doakan semoga Anda kaya. Teman-teman, apa yang Anda pikirkan atau Anda rasakan ketika saya menyebut kata kaya? Saya menyebut kata miskin. Teman saya bilang begini, bro, penghasilan atau pendapatan, pokoknya semua yang kita terima, uang tiap bulan, ditambah harta yang kamu miliki. Di sini harta ini ada yang tangible, ada yang tidak tangible. Yang tangible itu rumah, mobil, harta yang kelihatan. Sedangkan yang tidak tangible adalah kebahagiaan, kesenangan, kenyamanan, harga diri, percaya diri, dan lain sebagainya yang tidak bisa dilihat dan tidak bisa dihitung. Itu harus lebih besar dari kebutuhan Anda, bro, gitu. Nanti hasilnya sama dengan Anda kaya, ya. Jadi penghasilan, harta yang Anda miliki, baik terhitung atau tidak terhitung, ya kan, spiritual atau material, itu dibandingkan dengan yang Anda butuhkan harus lebih besar, maka Anda akan termasuk orang kaya. Oke, itu kata teman saya. Tapi hati-hati, bro, dia bilang gitu. Itu lebih besarnya dari kebutuhan, jangan keinginan. Beda, bos, kalau keinginan gitu. Kalau keinginan itu pasti lebih besar dari penghasilan Anda ditambah dengan harta apa saja yang Anda miliki saat ini. Selalu lebih kecil, selalu lebih besar keinginannya. Nah, itulah kenapa teman saya juga bilang begini, alhamdulillah dulu, bro, gitu. Jangan nanti alhamdulillahnya. Setelah dapat istri cantik, setelah dapat istri solehah, setelah dapat anak yang pinter, sukses, dan soleh, baru alhamdulillah. Jangan. Alhamdulillah dulu sekarang. Apapun yang ada. Istri sudah ada. Sehat. Walau tidak terlalu cantik. Belum solehah banget lah. Tapi sudah sholat. Alhamdulillah kan. Anak pinter. Sekolah udah lulus. Walau biasa-biasa saja. Alhamdulillah dong. Anak nggak terlalu soleh amat. Tidak terlalu soleh. Tapi sudah sholat. Anak tidak
libat narkoba, sudah nurut, tidak membuang-buang hartanya orang tua. Alhamdulillah. Rumah bagus, rumah masih jelek, tapi sudah SHM atas nama sendiri. Dan walaupun jelek, bersih. Mobil mewah, mobil ada walaupun masih jelek, tapi kan nggak ngangsur. Alhamdulillah, bersyukur. Anak sekolah udah selesai, kerja, ya sukses, ya alhamdulillah. Walaupun gajinya UMR, tapi kan sudah kerja. Anda sendiri masih sehat, walau belum kaya raya. Teman-teman, rupanya petunjuk dari teman saya ini ternyata cocok dengan dawuhnya Mbah Mustofa Bisri Rembang dan Gus Bahak Regan Rembang. Apa dawuhnya? Ghani, bahasa Arab, artinya kaya. Makna dasarnya adalah kaya, berkecukupan, atau tidak membutuhkan orang lain. Nah, membutuhkan orang lain di sini apa saja? Pengakuan orang lain, dianggap penting oleh orang lain, dianggap unik oleh orang lain, diakui oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, punya pencapaian khusus, istimewa, tidak perlu, karena tidak membutuhkan orang lain. Karena kita kaya, udah tidak membutuhkan orang lain. Kepastian, pasti didengar, pasti aman, tidak dibully orang lain, nyaman. Nyaman itu adanya di hati, Bung, bukan dianggap orang atau tidak dianggap orang, tapi ada di hati. Stabil itu emosi, Bung, ada di hati kita, Bung. 3, kita butuh variasi agar tidak bosan, butuh hiburan, ya kan, butuh menyalurkan hobi, butuh santai, juga adanya di hati, Bung. Bosan atau tidak, itu di hati kita yang mengelola. Hiburan atau tidak, mahal atau enggak, itu ada di hati kita. Di rumah banyak hiburan, ngapain harus keluar? 4, dicintai orang lain, ada koneksi dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Tinggal ditanya kok. Yang mengizinkan hati ini jadi sakit oleh orang lain, itu kita sendiri. Bukan yang sakit cubitannya, tapi kita sendiri. Anggap cubitan itu sakit atau tidak. 5, dianggap lebih baik dari kemarin. Ya, tambah kaya, tambah pinter, tambah bijak, tambah gemuk, Pak, badannya, Pak. Intinya, ketika kita sudah tidak butuh orang lain, itu adalah definisi ghani, definisi kaya,
sebagai kelanjutan dari berkecukupan dan kaya. Gimana? Berarti saya udah kaya dong. Ya enggak? Yang terakhir, jangan bandingkan standar orang lain. Setiap kekayaan pasti ada liability-nya. Setiap kekayaan pasti ada sumber dananya. Anda punya uang kas banyak. Anda punya barang dagangan, usaha Anda banyak. Usahanya besar. Jabatan Anda tinggi. Anda punya tanah, bangunan, rumah. Punya mobil bagus. Anda punya ilmu yang banyak. Itu kekayaan Anda. Liability-nya itu bisa dari hutang atau dari modal sendiri. Seberapa banyak pun Anda punya uang kas, kalau ini dari hutang, Anda tidak kaya. Seberapa banyak pun usaha Anda besar, kalau sumbernya dari utang, Anda tidak kaya. Seberapa besar pun rumah Anda, sebagus-bagusnya, kalau dari utang, Anda bukan kaya. Seberapa mewah pun mobil Anda, kalau dari hutang, itu bukan kaya. Tetapi sekecil apapun uang yang Anda miliki, kalau itu modal Anda sendiri, itu Anda kaya. Sekecil apapun rumah Anda, sejelek apapun rumah Anda, kalau itu Anda bangun sendiri, dari uang sendiri, modal sendiri, itu Anda kaya. Oh, repot amat sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.